Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 1 sejarah kelahiran Pancasila. Adapun sub pembahasannya dalam video kali ini adalah bagian B, rumusan Pancasila oleh Panitia 9. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, Bapak mengingatkan kembali, ini adalah materi pendidikan Pancasila kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka terbaru CP ATP terbaru tahun 2024 ini. Adapun peta konsep di bab 1, sebagaimana kita sudah bahas pada video sebelumnya tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK ini sudah ada dalam video sebelumnya. Ya, nah untuk hari ini kita akan membahas yang B, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Dan insya Allah untuk bagian C ini, yang ketiga, proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan dibahas pada video berikutnya. Adapun tujuan pembelajarannya, pada bab ini kalian akan memahami tentang sejarah kelahiran Pancasila dengan mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Mari simak materinya. Nah, dalam sidang BPUPK yang pertama belum menghasilkan kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Akan tetapi, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mempunyai arti yang sangat penting karena dapat mengintegrasikan seluruh pandangan anggota BPUPK menjadi suatu kesatuan yang utuh, juga disampaikan dengan retorika yang kuat. Nah, setelah berakhirnya sidang BPUPK yang pertama, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia ini tugasnya untuk apa? Yaitu bertugas untuk mengumpulkan usul-usul ya para anggota BPUPK serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1, pidatonya itu adalah pada tanggal 1 Juni ya, pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, panitia kecil tersebut diantaranya siapa saja? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Raden Oto Iskandar Dinata, yang keempat Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, yang kelima Muhammad Yamin, yang keenam Ki Bagus Hadi Kusumo, yang ketujuh M. Sutarjo Kartohardi Kusumo, yang terakhir adalah A.M. Rimis. Nah, inilah yang disebut dengan panitia kecil. Beda dengan panitia 9. Kalau panitia kecil itu ada 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, sementara kalau panitia 9 itu ada 9 orang. Nah, belum sempat mengadakan pertemuan, keanggotaan panitia 8 diganti menjadi 9 orang sehingga menjadi panitia 9. Tuh. Jadi sekali lagi, yang mulanya ini adalah ada panitia kecil atau panitia 8 diganti dengan panitia 9 sehingga menjadi panitia 9 orang atau panitia 9. Nah, penggantian ini dilakukan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan panitia yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPK pertama tersebut, yang mempresentasikan golongan nasionalis, religius, dan Islamis nasionalis. Nah, berikut ini adalah ke-9 anggota BPUPK tersebut atau disebut juga dengan panitia 9 ya, panitia 9, di mana panitia 9 itu ada 9 orang. Yang pertama Insinyur Soekarno, posisinya sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo anggota, Mr. Muhammad Yamin anggota, Kiai Haji Wahid Hasim sebagai anggota, Abdul Qohar Mujakir sebagai anggota, Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, yang terakhir adalah Mr. Alexander Andreas Maramis atau A.A. Marimis ya, itu sebagai anggota.
Nah, panitia 9 yang menggantikan panitia 8 beranggotakan 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orang golongan Islam nasionalis, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai ketua sekaligus penengahnya. Nah, jadi dari ke-9 orang ini yang 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orangnya itu adalah golongan Islam nasionalis. Sementara yang menjadi ketua Insinyur Soekarno itu adalah sebagai penengah dari kedua golongan tersebut. Ada yang pertama ada 4 orang golongan nasionalis religius, terus juga ada 4 orang lagi yaitu golongan Islam nasionalis. Nah, panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta berhasil apa? Yaitu berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Ya, Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini dengan kata mukodimah ya. Jadi sekali lagi Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini adalah dengan kata atau istilah mukodimah. Nah, Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta dan Sukirman Wirso Sanjojo menyebutnya Gentle's Agreement. Nah, jadi ketiga orang ini penyebutnya itu berbeda-beda, akan tetapi melalui pembahasan yang demokratis, panitia 9 menyepakati untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno menjadi sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, di mana Piagam Jakarta ini pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan Pancasila tersebut berbunyi: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya, rumusan Pancasila ini adalah yang tertuang atau yang ada di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Bapak akan mengupas sedikit terkait dengan perubahan di sila pertama di sini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa diganti? Karena ada usulan dari masyarakat timur atau masyarakat yang ada di negara Indonesia bahwasanya agama yang ada di negara Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama non-muslim gitu ya, sehingga kalau misalkan agama Islam saja, yang agama non-muslim itu akan membuat negara baru atau akan memisahkan negara dari negara Indonesia. Nah, maka daripada itu Indonesia ini terbuat dari bukan hanya dari satu agama, melainkan ada agama yang lain, bukan hanya agama Islam, tapi ada agama non-muslim seperti itu. Nah, sehingga dirubah menjadi yang awalnya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ada usulan dari agama non-Islam gitu ya, sehingga dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti akan dibahas pada video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.